Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa pagi hari ini kita mendapatkan anugerah yang baru, mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini oleh karena anugerah-Mu yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu turut bekerja Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu, kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus hadir menjamah setiap hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini. Haleluya, amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sama-sama angkat hati kita di hadapan Tuhan. Katakan, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. mari dengan segenap hati dan jiwa nyatakan di hadapan Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu,
kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari umat Tuhan nyatakan di hadapan Tuhan. Yang ku rindu Melihat setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, jamahan-Mu, urapan-Mu pagi hari ini tinggal Tuhan. di dalam Yes, Lord. nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Yes, Lord. Lebih lagi Kuasamu mengubah hidupku. Lebih lagi angkat hatimu di hadapan Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari Tuhan angkat hatimu di hadapan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Yesus, kuasa-Mu Tuhan, Haleluya, Jesus Lord. Satu yang kami rindukan Tuhan. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu
mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami sembah, haleluya, haleluya Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih tinggi lagi Tuhan. Bawa kami Tuhan, kami sembah, kami hadirat-Mu. Haleluya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, kami undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Lebih lagi, mari nyatakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Nyatakan lebih lagi. Satu yang ku rindu Tuhan, ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
mengubah hidupku. Katakan lebih lagi di hadapan Tuhan, ku yakin Tuhan. Yakin Yes. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kembali lebih lagi nyatakan di hadapan Ku Tuhan. yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, besar, Kau besar. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, katakan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sebab kami percaya Tuhan bahwa kemenangan Tuhan, kelepasan terjadi di sini Tuhan, di setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap mau bersuka cita bersama dengan Engkau. Mari sama-sama yang mau bersuka cita di hadapan Tuhan katakan amin. Haleluya. Lambaikan tangan kita di hadapan Haleluya. Tuhan. Katakan bahwa kasih Allah tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Katakan sama-sama. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, ketetapan dikalahkannya. Sama-sama angkat Tuhan cinta umatnya, Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Haleluya. Sebab kasih Allah tercurah di tempat ini. Mari nyatakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Kasih Allah sekarang tercurah, Amin. bukti anugerah terindah. Katakan sama-sama. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, ketetapan dikalahkannya. Sama-sama. Tuhan cinta umatnya, Tuhan sayang
surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Sama-sama angkat tangan kita katakan, Tuhan cinta umatnya, Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak, yang sebab percaya Dia hadir di sini. haleluya. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Mari angkat hati kita lebih lagi. Tuhan cinta umatnya, Tuhan sayang umatnya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umatnya, Yesus sayang umatnya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya menyembuhkan, kasih-Nya membebaskan, kasih-Nya mengubah dunia. Amin. Haleluya. Sorak-sorai Haleluya. kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita umat Tuhan, kita akan bersorak-sorai, kita akan bangkit. Nyatakan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan lebih lagi, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah sama-sama Raja. bagi Tuhan Allah kita lebih lagi. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan menyaksikan Bethany News. Shalom, jumpa kembali dalam Bethany News.
Berikut akan kami sampaikan jadwal-jadwal gereja dalam sepekan. Ibadah raya pertama diadakan secara onsite pada hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat di Bethany Home. Disertai juga dengan ibadah Golden Kids. Dan ibadah raya kedua diadakan secara online streaming pada hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Link bisa didapatkan dalam WhatsApp grup Bethany Fellowship atau subscribe channel YouTube Bethany Home Magelang. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil bagian dengan menjadi penjaga dan pendoa syafaat untuk selalu berjaga-jaga dan saling mendoakan dalam menara kawanan domba. Bisa dilakukan dari rumah masing-masing setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10.30 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Barat. Atau bisa juga bergabung dalam pujian dan penyembahan secara onsite di Bethany Home pada hari Rabu sampai Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi dan komitmen jadwal, bisa menghubungi Sekretariat Gereja. Doa pagi setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Barat diadakan secara online dengan media Zoom. Link Zoom dibuka pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu bersama-sama berdoa dalam doa pagi, dapatkan link Zoom dalam WhatsApp grup Bethany Fellowship atau dengan menghubungi Sekretariat Gereja. Bapak Ibu Saudara, hadirilah ibadah Pondok Daud setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hati untuk mendukung misi gereja, silakan bergabung dalam doa pergerakan misi. Diadakan secara live streaming setiap Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. FA Grow 3000, Rumah Doa, Rumah Mujizat, dan Rumah Kabar Baik. Sebuah media untuk memecahkan roti dan berbagi berkat rohani dengan tujuan membangun kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Mari bergabung dalam family altar, hubungi Gembala FA di wilayah Anda. Gerbang Indah Ministry, sebuah pelayanan diakonia, berbagi kasih dengan memberi bantuan beasiswa bagi putra-putri hamba Tuhan terutama di pedesaan, dan pelayanan bimbingan belajar gratis bagi anak-anak usia sekolah. Apabila Anda tergerak hati untuk turut ambil bagian dalam pelayanan diakonia ini, dapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi Ibu Diah Wahyu atau Sekretariat Gereja. Fellowship Gerbang Indah dan pembagian beasiswa diadakan setiap Sabtu terakhir pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat secara onsite di Bethany Home. Mari kita bersama-sama mendukung dan mendoakan pembangunan Bukit Doa Hebron di lokasi 4.100 meter persegi di Kebon Agung, Bandongan, Kabupaten Magelang, yang akan difungsikan sebagai rumah retret, wedding chapel, dan pusat pelatihan misi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hati dalam mendukung misi gereja ini, hubungi Sekretariat Gereja untuk informasi lebih lanjut dan persembahan pembangunan. Dibuka pendaftaran sekolah orientasi melayani, kuliah terbuka bagi semua orang yang tergerak hati untuk mengerti lebih lanjut firman Tuhan. Diadakan diskusi online setiap hari Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Disediakan amplop persembahan dan warta jemaat di atas kotak persembahan di lantai 1. Untuk persembahan secara non-tunai, disediakan kode QR dan nomor rekening gereja di warta jemaat, atau dengan daftar rekening gereja berikut ini. Demikian Bethany News. Tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan dan jadilah terang bagi bangsa-bangsa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan firman Tuhan, mari angkat hati kita di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita di hadapan Tuhan, biarlah setiap hati kita
menjadi tanah hati yang gembur, yang siap ditanami, ditaburin oleh benih-benih firman Tuhan. Dan biarlah kita hidup dan menghidupi setiap firman itu di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Sebab hidup kita ada di tangan-Mu, Yesus. Haleluya, Lord Jesus. Dalam tangan-Mu, oh Yesus, setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari dengan yakin nyatakan di hadapan Tuhan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Amin, haleluya. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Yes, Lord. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini Tuhan. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Yes, Lord. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, hidupku Tuhan di dalam tangan-Mu. Hidupku Sebab Kau melihat setiap hati kami Tuhan. oh Kau melihat setiap Yesus. iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Amin, haleluya. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini Tuhan hamba-Mu. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Mari dengan iman nyatakan. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Amin, yes Lord. Haleluya, terbaik bagiku. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Yesus, ku percaya.
percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari lebih lagi, Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari angkat hati kita di hadapan Tuhan. Yesus, Mari yang percaya kepada Tuhan. ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari ekspresikan kepercayaanmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan karuniakan kepada setiap umat-Mu roh iman itu. Karuniakan hikmat dan pengertian supaya kami mendengar dan mendengarkan firman-Mu, sehingga mata kami melihat apa yang menjadi kerinduan-Mu itu digenapi dalam hidup setiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saudara pandang Tuhan. Jangan lihat apa yang menjadi persoalan. Jangan lihat apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Lihatlah Tuhan. Dia lebih dari
segala problem dan persoalan. Minta roh iman, roh iman, roh iman. Supaya saudara memiliki iman, saudara percaya kalau Tuhan sanggup menyelesaikan setiap persoalan. Haleluya. Masih dikira tuh ya lama sadar ya. Itikiramo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biar roh iman itu menggerakkan kami kepada tujuan-Mu, yaitu menyelesaikan tanggung jawab kami, menyelesaikan amanat agung untuk menyampaikan kabar baik dimulai dari keluarga kami kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan sampai setiap lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami terima roh hikmat pengertian dan wahyu, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang keluar dari sasaran Tuhan, keluar dari rencana Tuhan Yesus, tapi kami menjadi orang-orang yang menggenapi kehendak-Mu di zaman ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Tema hari ini adalah bangkitlah dan bersinar. Bangkitlah menjadi terang, ya lah. Itu saya ambil dari Yesaya 60. Yang mana Yesaya 60 ayat yang ke-22 itu saudara, itu menjadi visi tahun 99 saudara. Dan sepertinya melihat tahun-tahun itu sesuatu yang sangat-sangat impossible saudara. Tetapi hari-hari ini saudara, saya sedang melihat penggenapan ini sedang terjadi. Dan saya ketika berdoa tanya sama Tuhan, masalah banyak orang ini apa sih sebenarnya? Dan saya dikasih hikmat dan saya temukan banyak orang itu masalahnya sama, hampir sama. Mayoritas itu mager, malas gerak. Gak tahu karena sekian tahun banyak makan kemudian banyak lemak, saudara. Atau banyak sakit penyakitnya. Tapi yang jelas itu malas. Dan kalau orang malas, apapun rencana Tuhan tidak akan digenapi dalam hidupnya. Makanya orang yang malas itu disuruh belajar pada apa? Semut. Dan ketika membaca kitab Wahyu, warning untuk 7 jemaat itu, saya menemukan jawabannya. Kenapa malas? Karena tuli. Makanya di situ kan diingatkan, ya, di Wahyu itu pasal 2, ya, setiap jemaat itu diingatkan dengan peringatan yang sama.
hendaklah, yes. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Nah, kalau ditekankan sampai 7 kali, ini kan berarti masalah yang serius. Kasih tahu kiri kanan, ini masalahmu dan masalahku itu sama. Kenapa mager? Yaitu karena tuli. Padahal itu warning, saudara. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Mendengarkan itu beda dengan hanya mendengar. Mendengarkan itu mendengar dan melakukan. Apalagi kalau orang sudah tambah usia, saudara. Makanya seringkali orang yang bertambah usia itu seringkali banyak salah pahamnya. Karena apa? Masalahnya di pendengaran, saudara. Makanya saudara perhatikan ya, orang kalau sudah di atas 75 tahun, itu matinya sulit. Bisa sampai 96 tahun kayak Ratu Elizabeth. Kenapa? Karena sudah tuli, malaikat panggil, dia nggak dengar, saudara. Tuhan panggil dia cuma tengok-tengok aja, saudara. Nah ini masalah, saudara. Saudara jangan mulai menulikan diri, amin. Ini saudara, ini masalah banyak orang ini mayoritas. Makanya saudara dari 7 jemaat di kitab Wahyu ini, kita belajar hanya sebagian kecil yang diselamatkan. Sebagian besar itu karena tuli, saudara. Nah, memang ini sebuah pilihan. Makanya saudara mau melangkah 1000 langkah ke depan. Kan saudara ingin anak cucu saudara itu mengasihi Tuhan kan? Masuk surga, betul kan? Melayani, betul kan? Tapi harus start dari sekarang, dari saudara. Saudara jangan pernah impian saudara itu menjadi nyata kalau saudara itu juga mager, malas gerak. Malas ngajar anak-anak saudara, malas menasehati generasi saudara. Generasi kedua akan saudara kehilangan. Karena apa, saudara? Manusia ini kalau bisa tahan sampai generasi 3 ini luar biasa. Dalam berbagai hal. Entah itu pelayanan, entah itu usaha, bisnis, entah itu kaya, saudara. Orang kaya itu jarang sampai generasi ketiga. Generasi kedua bapak sudah amburadul, saudara. Tidak punya kekuatan. Nah mari kita lihat, kita mau melangkah dengan langkah pertama. Di ayat pertama Yesaya 60 ini dikatakan apa? Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi langkah awal ini sangat penting. Kalau saudara tidak mau bangkit, saudara mager. Nah, saudara kan diserang banyak penyakit. Karena apa, saudara? Dalam tubuh yang sehat, ya kalau bahasanya orang ya Jepang itu terdapat jiwa yang sehat. Kalau tubuhnya malas gerak, saudara, lama-lamanya dikerumuni sakit penyakit, saudara. Jadi ini langkah awal, karena apa, saudara? Ada sebuah janji yang luar biasa, yaitu kemuliaan Sion yang akan datang. Impian Tuhan itu akan digenapi dalam setiap orang yang percaya. Makanya saudara, respon ini kan penting sekali. Di dalam Matius 4 ayat 16, dari ayat yang 12 itu, Yesus itu menggenapi apa yang disampaikan Nabi Yesaya.
Makanya di Yesaya 60 ini adalah kitab mesianik, saudara. Nubuatan tentang datangnya kemuliaan. Dan ketika kemuliaan itu terbit atasmu, kita ini punya mandat, yaitu menjadi terang. Nah, pertanyaannya, Yesus ini sudah datang belum dalam hidupmu? Di ayat yang ke-12 ya, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi Yesus itu datang sebagai terang. Makanya kalau saudara masih tinggal dalam kegelapan, saya tidak yakin Yesus ada di dalam hidup saudara. Saudara, di Matius 4 ini penggenapannya. Yesaya 60 ini berbicara tentang terang yang akan datang, tentang kemuliaan yang Tuhan janjikan. Dan kemuliaan itu terbit ketika ya terang itu datang. Dan banyak orang kan masih tinggal di dalam kegelapan. Dan saudara, ini langkah pertama, saudara. Makanya pertobatan yang sungguh-sungguh ini harus saudara alami. Karena apa, saudara? Seorang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, dia akan apa? Memiliki dampak buat orang lain. Di dalam Kisah Para Rasul 16 itu ada seorang yang bertobat karena pemberitaan Injil. Dia bernama Lydia. Ketika Paulus mengajar di Filipi, Lydia ini menjadi salah satu dari perempuan-perempuan. Memang banyak perempuan yang bertobat, tapi banyak juga perempuan yang tidak bertobat. Karena di ayat 13 dikatakan begini. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Jadi biasanya perempuan ketemu perempuan itu biasanya kumpul, ngerumpi. Ya, coba saudara diem-diem ya. Kalau ada perempuan kumpul, saudara rekam. Saya tidak selalu yakin yang diomongin hal rohani. Masalah suaminya, masalah anaknya, masalah BBM, masalah siapa? Yosua Huta Barat. Nah, jarang bicara tentang Injil. Saya di mana ibu-ibu dengan ibu-ibu pendoa, saudara. Yang ditanyakan, Pak, pendapat Bapak gimana tentang masalahnya Yosua Huta Barat? Udah itu sudah ada yang ngurus, saya bilang gitu aja. Ibu-ibu sok ingin tahu saja. Karena takut dibilang gaptek katanya. Nah ini. Kalau dulu ibu-ibu zaman dulu ngertinya gaplek. Saudara. Kalau sekarang takut dibilang gaptek. Jadi ketika perempuan ini dengar firman, karena memang perempuan ini saudara, kan mudah disentuh telinganya saudara. Sama bisikan gampang terpengaruh, sama perkataan keras
gampang terpengaruh reaksinya. Makanya perempuan kalau dikasih suara keras tambah keras. Ya kan? Tapi kalau dikasih suara lembut tambah lembut. Nah ini. Tapi kalau sudah, Pak, lah gimana istri saya tak kasih suara lembut tetap keras. Itu sudah dol. Namanya. Remnya sudah blong. Karena prinsipnya wanita ini kan berespon aja. Aslinya loh saudara. Tapi kalau remnya sudah blong, ya belandang saudara. Nah mari perhatikan ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia. Turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Ini seorang pebisnis. Seorang usahawan. Dia orang yang bergerak di marketplace. Yang beribadah kepada Allah. Saudara, banyak orang alasannya bisnis, alasannya ada kerjaan. Hari Minggu lupa covenant-nya dengan Tuhan. Padahal orang Kristen itu punya ikat janji dengan Tuhan. Menghormati hari Sabat. Amin. Tapi banyak orang tidak menghormati hari Sabat. Kayak gitu mau dihormati Tuhan. Saudara kan jadi garam yang diinjek-injek aja. Hormatilah hari Sabat. Itu perjanjian, itu sebuah covenant yang tidak bisa dibatalkan saudara. Tapi saudara membatalkan sepihak. Kalau dalam sebuah covenant saudara membatalkan sepihak, saudara menganggap bahwa covenant saudara itu sudah mati. Nah ini saudara, ini Lydia saudara, ini hari Sabat dia sekalipun dia pebisnis pengusaha dan ini bukan tinggal di Filipi saudara. Tapi Lydia ini dari kota Tiatira. Dia relakan cuannya, saudara. Karena dia tahu yang terutama itu Tuhan, bukan uang. Dan perhatikan saudara, ini kan sacrifice. Ini yang namanya pengorbanan. Sehingga apa saudara? Tuhan membuka hatinya. Banyak orang Kristen ibadah tiap minggu, tiap hari, tapi hatinya masih keras. Tidak respon. Tuli. Kenapa? No sacrifice. Tidak pernah ada hati yang berkorban. Ngatur dirinya sendiri nggak bisa. Apalagi mau berkorban. Saudara masih belajar dari Lydia ini saudara. Ini pebisnis. Orang bisnis itu hitungannya uang semua. Time is money. Tapi dia lebih menghargai fellowship-nya dengan Tuhan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Makanya saudara, kalau saudara bisa mengerti firman Tuhan, itu karena Tuhan saudara. Tuhan yang buka hati. Ada orang ditanya, dengar khotbah setelah pulang lupa semuanya. Kenapa? Tidak memperhatikan. Kenapa? Tidak nangkep yang namanya anugerah saudara. Tuhan buka hati. Dan perhatikan setelah dia memperhatikan firman, dia respon. Di ayat 15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara, dia dibaptis. Setelah dia dengar firman Tuhan, dia respon. Aku mau baptis. Dan dia bukan hanya sendiri. Ngajak seisi rumahnya. Nah ini saudara. Tanda orang bertobat itu, dia peduli dengan saudara-saudaranya.
dia peduli dengan anak istrinya, dia peduli dengan suaminya, dia peduli dengan anak-anak dan generasinya, saudara. Dan dia juga peduli kepada hamba Tuhan yang melayani. Dia tidak sayang hartanya, dia tidak menutup pintu rumahnya. Perhatikan. Mereka ini saudara, ya Lydia berkata, ini yang menceritakan adalah Rasul Paulus dan teman-temannya. Lydia itu mendesak mereka untuk datang ke rumahnya. Bahkan dengan berkata, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Artinya orang kalau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bisa menghargai orang-orang yang melayani. Berarti dia membuka pintunya buat orang lain. Buat hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hatinya terbuka. Ya, hartanya terbuka. Kalau saudara itu tangan saudara masih gegem tertutup, berarti hati saudara tertutup. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Saudara tidak mudah mengulurkan tangan, berarti hati saudara tertutup. Pertobatan itu membuat orang lebih mengasihi Tuhan daripada hal-hal yang jasmania. Halo, ini saudara. Jangan memulai nanti saudara. Belum tentu besok saudara masih hidup. Nanti Pak kalau aku sudah diberkati. Oh selesai saudara. Orang nunggu nanti. Pertobatan itu sekarang. Bukan nanti, bukan besok. Dan faktanya orang yang selalu berkata besok Pak, nanti Pak. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Melayani. Wah besok aja Pak kalau saya sudah. Oh enggak ada kesempatan. Nanti baru nyesel ketika masuk di ranjang orang sakit. Dan itu banyak sekali terjadi. Kesaksian. Makanya saudara, mari ini waktunya. Ini namanya pertobatan saudara. Ketika Yesus ada di dalam diri Lydia, ya, dia menjadi terang. Bagi keluarganya, bagi orang lain. Dia bangkit bahkan gereja yang ada di Tiatira. Ini benihnya dari seorang yang bernama Lydia. Kontak personnya, saudara. Karena apa saudara? Orang itu kalau dipercaya satu talenta, kalau orang itu benar, kan hamba yang jahat itu, dipercaya satu talenta itu disimpan. Tapi hamba yang baik itu dilipat gandakan. Dan kalau ingin saudara tahu, saudara ini hamba yang baik atau yang jahat, saudara akan tahu. Ketika saudara dipercaya, apakah saudara lipat gandakan. Dipercaya pelayanan, dipercaya memimpin FA. Dipercaya tanggung jawab apa saja. Dipercaya jadi pendoa. Dipercaya jadi pendoa, tidak pernah kumpul doa bareng. Masih takut karena COVID. Ini sudah nggak ada COVID, saudara. Tapi ciknya masih ada, Pak. Lah, orang berdalih itu seperti itu. Engkaunya nggak ada, ciknya masih ada. Nah, saudara, di Yesaya 60 ini, mari kita perhatikan, saudara. Ada sebuah fakta yang menarik hari-hari ini yang disingkapkan 6.000 tahun yang lalu. Dikatakan ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan ini fakta yang sedang kita hadapi. Kegelapan. Makanya saudara, kalau saudara masih menjadi sama dengan dunia, ibadah saudara perlu dicek. Karena Roma 12 ayat yang 1 dan 2. Kalau ibadah kita benar, kita ini tidak akan menjadi serupa dengan dunia. Cara berpikir kita, cara memandang kita.
Tapi dunia gelap, Pak. Kalau saudara terang, saudara tidak pernah akan melihat kegelapan. Karena kehadiran saudara itu menjadi terang. Amin. Ini saudara, ini sebuah fakta, betul fakta. Tapi kalau saudara hidup dari fakta saudara akan menjadi sama dengan orang-orang lain. Mari hiduplah dengan kebenaran. Karena saudara sudah dibenarkan. Dan saudara ini orang-orang benar. Dan tetaplah jadi orang benar. Saudara jangan hanya minggu benar, Senin sudah salah. Selasa salah terus. Minggu lagi benar lagi. Ini sebuah fakta, kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi saudara, ayat ini berkata tetapi yang membedakan terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata? Apakah saudara terus diam mager di rumah aja? Saudara, perhatikan sebuah dampak yang luar biasa. Ketika kemuliaan Tuhan itu nyata atas hidup saudara. Hidup saya. Ini bukan bicara kota-kota tapi bangsa-bangsa. Dan nubuatan mesianik itu pertama kali ini datang untuk bangsa Israel. Makanya di dalam Matius tadi, Yesus datang di antara orang Israel. Tapi yang terjadi apa? Ditolak. Bahkan Yesus itu dibunuh, disalib. Dan akhirnya saudara, Yesus menunjuk 12 murid untuk pergilah ke seluruh bangsa. Kasih karunia, terang itu akan menyertai orang-orang yang di mana terang itu tinggal dalam hidupnya dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan akhirnya memilih gereja. Dan saudara perhatikan sejarah mencatat dimanapun orang, di mana terang itu ada pada orang itu. Dimanapun tempat dia menghasilkan buah. Buah pertobatan, buah jiwa-jiwa. Murid-murid tersebar ke Asia, ke Eropa. Dan di mana kekristenan ada, bangsa itu menjadi makmur. Ketika kekristenan ada di Turki, Turki itu menjadi, Efesus itu kota nomor 2 di seluruh dunia, saudara. Makmur. Tapi ketika mereka meninggalkan Injil karena kesuaman, hancur. Ketika Injil di Eropa itu menjadi bangsa yang raksasa, dia menguasai dunia. Abad-abad 13, 14, ya, 16. Bahkan mereka mengumpulkan emas seluruh dunia. Dia bukan hanya sebagai pembawa kabar baik ke semua bangsa, tapi dia juga diperkaya dengan hal-hal yang jasmani. Tapi hari ini banyak negara yang meninggalkan Injil itu bangkrut. Saudara, mari jangan tuli terbuka telinga kita untuk melihat sejarah. Dan Injil akhirnya dibawa Tuhan ke Amerika dan terjadi lawatan Tuhan. Pertobatan besar-besaran, Asusastra. Dan bangsa itu menjadi raksasa di dunia. Dia membawa Injil melalui misinya ke bangsa-bangsa sampai ke Indonesia. Sampai ke keluarga saya. Tapi begitu suam, dampak terjadi. Kalah dengan LGBT. Kalah dengan apa? Hedonisme. Saudara, ini belum apa-apa jadi Kristen, sudah mager, sudah malas. Sudah malas pelayanan, malas berdoa, malas baca firman. Mau jadi apa?
Jadi garam yang tidak asin akan diinjak-injak orang. Mari saudara, nubuatan ini jangan seperti orang-orang Yahudi yang menolak. Tapi mari responi. Karena sebuah fakta sejarah mencatat orang-orang yang meresponi mandat. Dia bisa bergerak dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ujung bumi. Minggu yang lalu saya sampaikan orang itu kalau masih ya, salah paham melulu itu nggak bisa misi. Lihat sebelahnya ya, belum bertobat aja dibiarin aja. Bukan hanya tuli, dia akan buta. Tidak lihat, orang lain perlu diselamatkan. Dan dikatakan begini, ini bangsa-bangsa, kemudian raja-raja. Ya. Bahkan dikatakan anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Ini terjadi saudara. Ada pertobatan yang luar biasa. Keluarga saudara itu menantikan saudara. Kalau saudara mager, nggak berubah hidupnya, nggak bisa jadi saksi, itu jadi penghalang Injil buat mereka. Bagaimana orang bisa tertarik kepada Injil kalau hidup saudara dan saya ini tidak jadi berkat buat mereka? Padahal Tuhan janjikan sesuatu yang luar biasa. Bahkan saudara di ayat 5 ini Tuhan akan membawa kita sampai kepada level tidak berkekurangan. Mazmur 126 itu. Apa yang selama ini impossible itu membuat wow gitu. Karena di sini dikatakan pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini sebuah janji. Saudara, kalau tidak ada langkah pertama, 1000 langkah ke depan itu tidak pernah akan saudara capai. Saudara hanya di tempat saudara. Tempat tidur, dapur saja. Kalau saudara hidupnya tempat tidur, dapur, saudara. Oh saudara, bagaimana mau 1000 langkah di depan? Bagaimana mau melihat 1000 generasi saudara hidup takut akan Tuhan? Janji ini saudara, kita lihat yang poin yang kedua. Tadi yang pertama apa? Bangkit jadi terang. Yang kedua ini bicara tentang tempat kaki Tuhan berjejak. Karena sebuah janji ini tuh digenapkan bagi. Nah saudara, saya ingin ulangi lagi. Kasih Tuhan itu buat semua orang. Tapi janji Tuhan digenapi itu bagi orang yang meresponi. Karena dikatakan ayat 13. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu. Menyemarakkan, mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Saudara, ini berbicara tentang saya saudara. Apakah saudara, hidup saudara itu menjadi tempat di mana kaki Tuhan berjejak? Apakah rumah saudara, usaha saudara itu menjadi tempat kaki Tuhan berjejak? Kaki Tuhan berjejak ini, kalau saudara punya sepatu. Saudara mau pergi kemana itu, saudara ajak. Saya kalau mau pergi kemana, karena sepatu saya lebih dari satu, saya tanya sepatu satu-satu. Yang lain jangan iri ya, saya harus memilih. Yang tak ajak pergi. Kan enggak mungkin saya bawa pergi semua. Bayar bagasi nanti. Saya sering kali lihat sepatu saya ini sudah sampai mana ini, sampai mana, sampai mana.
saudara kita ini kalau tidak melayani sebagai hamba yang baik, hamba yang setia, kita ini hanya ditinggal terus. Padahal Tuhan janji, aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Saudara, rumah saudara dibuat Eva aja nggak boleh. Saudara doa saja nggak pernah. Ya kan? Bagaimana saudara mau dimuliakan? Firman ini tidak pernah berubah, saudara. Dan tidak diubah oleh siapapun. Tapi firman itu harus digenapi. Karena janji Tuhan, seiota firman ini tidak akan gagal. Nah, bagaimana dengan saudara? Selama ini hidup saudara ini jadi tempat berjejaknya apa? Mamon. Jejaknya masalah. Tempat berjejaknya setan. Loh, saya ini roh jahat itu keluar masuk ya Pak. Loh, itu tempat berjejaknya roh-roh jahat, saudara. Bagaimana Tuhan mau memuliakan? Di dalam terjemahan lain, saudara ya, semua artinya sama, saudara. Tidak ada yang berubah. Di dalam bahasa Indonesia masa kini ya, dikatakan kebanggaan hutan Libanon akan diangkut kepadamu, kayu pohon berangan, semara dan eru, untuk menjadikan rumahku semarak dan memperindah tempat aku berpijak. Memperindah tempat aku berpijak. Saudara, Tuhan mau ke Tiatira ini berpijak kepada Lydia. Dari seorang Lydia. Dia membawa keluarganya. Dan dari seorang Lydia membawa Injil ke Tiatira. Itu artinya tempat kaki berpijak. Dan tidak pernah ditulis. Bisnisnya bangkrut, naik turun gak ada. Karena apa? Lydia itu dedikasi usahanya untuk Tuhan. Dan itu diingat dan ditulis dalam kitab kehidupan. Kenapa saudara? Di dalam Lukas 8. Orang itu kalau dibebaskan dari roh-roh jahat, itu bukan hanya melayani Tuhan dengan suaranya, tapi dengan hartanya. Kita lihat ya, Lukas 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu, perhatikan, melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Saudara, kadang-kadang orang bangga hanya dengan suaranya. Tapi kalau orang sudah dilepaskan dari roh-roh jahat, dia melayani dengan hartanya. Lydia itu melayani dengan hartanya. Kalau dia membuka pintu untuk rombongannya Paulus, berarti dia membuka perbendaharaannya, saudara. Makanya saudara, mari layani Tuhan itu dengan totalitas. Bukan hanya waktu nyanyi, melayani gitu saudara. Pakai tangan yang diangkat-angkat begini. Kalau saudara menjadikan hidup saudara, diri saudara tempat kaki Tuhan berjejak, saudara akan dimuliakan. Tapi kalau saudara ini, ya kayak gini-gini aja Pak, ya itu pilihan saudara. Janji ini digenapi buat orang yang berespon. Bahkan Tuhan mengatakan begini,
anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang maha kudus Allah Israel. Artinya apa saudara? Kalau orang itu menghormati Tuhan, saudara kan dihormati orang. Bukan jadi garam yang diinjak-injak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci atau tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Maksudnya apa saudara? Kita ini dalam proses, kalau kita ini tidak bisa mengampuni ketika dibenci. Tidak bisa tetap mengasihi ketika ditinggalkan orang. Orang itu kan begini ya. Kalau lagi butuh, lagi perlu ya dekat. Kalau sudah ya goodbye. Loh, kalau kita ini tidak bisa melepaskan dengan damai sejahtera. Bahkan kita ini merasa dirinya itu merasa jadi korban. Ya tidak disinggahi seorang pun. Selalu mengatakan orang lain ini, wah ini ya hidupku sendiri merana. Nah ini saudara berarti apa? Masalah ada di dalam diri saudara. Berarti memang harus dirubah cara berpikir kita. Ini sebuah proses, ditinggalkan, dibenci, diabaikan orang. Ini sebuah proses saudara. Kalau saudara nggak lulus proses, nihil. Ini saudara. Bahkan di ayat yang ke-17 dikatakan sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga. Sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan. Yang akan melindungi dan mengatur hidup. Saudara ini apa yang dimaksud saudara? Tuhan ini ikut Tuhan, melayani Tuhan. Itu enggak ada namanya kehilangan. Saudara. Semua yang hilang itu akan dikembalikan bahkan jauh lebih. Saudara ingat bagaimana dalam kisahnya Daud. Dia kehilangan istrinya, anaknya, hartanya, rumahnya dibakar. Tapi Tuhan ganti. Semua diketemukan. Banyak orang pikirannya untung rugi. Saudara. Saya tidak pernah melayani Tuhan itu rugi, tidak pernah. Saya selalu berkata, Tuhan pasti ganti. Kenapa? Saya percaya firman. Karena firman Tuhan itu adalah apa yang diucapkan Tuhan sendiri. Nah, saudara ini jangan kehilangan kepercayaan saudara. Pasti ganti. Bahkan saudara, Tuhan bukan hanya mengganti hal-hal yang jasmaniah. Dikatakan dia memberikan damai sejahtera. Banyak orang punya uang, punya harta tapi enggak damai sejahtera. Ini hidupnya apa? Yang jadi korban jantungnya. Kenapa? Orang deg-degan terus, nggak bisa tidur. Kalau saudara nggak bisa tidur, amnesia. Saudara, uang yang ada amnesia, apa? Insomnia. Kumpulkan uang yang saudara punya, kasihkan orang lain. Nanti saudara nyenyak tidurnya. Cari orang yang perlu. Kalau nggak belikan itu nasi kotak, saudara keliling ke kota kok. Wah, bisa beli 10, bagus. Kasihkan mereka. Nanti saudara tidur nyenyak. Orang-orang kikir, orang-orang khawatir itu tidurnya enggak nyenyak saudara. Tidak bisa tidur. Mikir ini. Buka dompet saudara. Keliling kota. Cari orang yang perlu dikasih makan. Damai sejahtera dan keadilan saudara. Kita ini akan jadi orang yang adil. Kenapa? Kalau orang mengenal Tuhan, Tuhan itu kan adil. Kita akan jadi orang adil. Adil itu tidak berpihak. Baik kepada diri sendiri, keluarganya, siapapun. Dia berpihak kepada orang, kepada kebenaran. Kalau saudara masih berpihak sama perut saudara, itu sudah tidak punya sikap adil. Waduh Pak, nanti makannya gimana? Gitu.
Dan dikatakan Tuhan akan melindungi. Nah ini protect. So tidak perlu ikut asuransi. Banyak orang double asuransinya tetap sakit, saudara. Tapi kalau Tuhan memproteksi, aku yang akan melindungi dan mengatur hidup. Banyak orang kan hidupnya diatur sama uang, sama keadaan, sama orang lain. Tapi kalau Tuhan yang atur, kita ini sejahtera, kita nyaman hidupnya, saudara. Ya kan? Banyak orang diatur uang, diatur tugas. Saudara, sebelum saudara belum bisa mengatur hidup saudara sendiri, waktu saudara sendiri, artinya saudara ini belum jadi orang merdeka. Apalagi semakin tua aku ini, Pak, diatur cucu saya. Mau kemana harus dituntun. Salah waktu muda, salah. Gak bisa buat keputusan. Karena apa? Hasil akhir itu selalu kumulatif dari hari-hari kemarin. Dan perhatikan saudara, ini yang luar biasa. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri. Dampaknya itu bukan hanya kota tapi bangsa. Makanya saudara, mari dimulai dari saya, keluarga, ya kita dan keluarga kita. Nanti akan berdampak gereja, kota, bangsa. Karena negeri ini saudara, ternyata hari-hari ini berita ini saudara, yang pembuat masalah ini orang Kristen. Kalau orang Kristen itu tidak buat masalah, dunia ini aman. Coba tengok kiri kanan, apakah ada masalah denganmu, keluargamu? Kalau kamu gak ada masalah, RT-mu aman, kota ini aman, gereja aman. Orang Kristen itu pembuat masalah. Karena apa? Kita yang menentukan arah. Garam itu menentukan rasa sebuah makanan. Terang itu menentukan dunia itu gelap atau tidak. Jadi yang salah itu saudara dan saya. Jangan menyalahkan orang lain. Nah ini saudara. Karena apa saudara? Dikatakan ayat 18 ini, ayat 19, bagimu tidak, matahari tidak lagi menjadi penerang, cahaya di siang hari. Cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi. Dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Orang sudah tidak lagi bergabung, susah. BBM naik susah? Enggak, biasa. Gitu. Gua ikut berduyun-duyun, antri. Ada orang antri 2 jam. Habis bensinnya malah. Ternyata pas giliran dia sudah habis. Itu orang hidup diatur oleh keadaan. Bahkan dikatakan saudara, pendudukmu semuanya orang-orang benar. Dan mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Makanya saudara, 2 hal. Yang pertama, bangkitlah dan jadilah terang. Jadi jangan jadi orang yang mager. Yang kedua, jadikan hidup saudara, diri saudara itu tempat kaki Tuhan berjejak. Kalau saudara ini saudara jadi tempat Tuhan berjejak, saudara akan diajak kemana-mana saudara. Karena saudara, ketika saudara ya perhatikan kalau saudara ini diundang contoh ya di pesta, ya kan? Saudara style, saudara akan memilih sepatu yang akan diajak. Ketika tuannya itu disapa banyak orang ya,
dimuliakan, sepatunya itu ikut tersenyum, saudara. Bukan mengkap-mengkap, bukan, saudara. Kenapa? Dia diajak pesta. Makanya saudara jadikan Tuhan itu Tuhan dalam hidup saudara. Jangan uang dijadikan Tuhan. Jangan masalah dijadikan Tuhan. Tapi jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar telinga kami mendengar dan lebih dari itu mendengar dan melakukan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sudah tutup mata saudara. Dan temukan apa yang membuat saudara itu malas gerak. Apa yang membuat saudara ini tidak antusias lagi? Apa yang membuat saudara tidak semangat lagi melayani Tuhan? Apa yang membuat saudara mengalami kegagalan dan kegagalan dan kegagalan? Kalau saudara bisa menemukan itu, hari ini selesai. Tapi kalau saudara tidak bisa menemukan, saudara bangun tembok, aku ndak ada salahnya kok. Selama-lamanya saudara hanya akan stuck berada di tempat saudara. Karena tercatat di Alkitab, jemaat Tiatira ini hanya sebagian kecil yang menerima penggenapan dari janji Tuhan. Sebagian besar dia dilemparkan ke ranjang orang sakit, mengalami kesusahan besar, dan hanya sebagian kecil yang mendengar dan melakukan, merespon peringatan-peringatan Tuhan. Dan dia melihat apa yang Tuhan janjikan itu digenapi. Makanya pagi hari ini dan hari-hari selanjutnya, oleh saudara mulai introspeksi, apa yang membuat hidupku mengalami kegagalan? Apa yang membuat hidupku mengabaikan Tuhan? Apa yang membuat semuanya itu? Haleluya, haleluya. Anugerah Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Kasih-Nya masih berlaku sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Imasini kina masuk, inaralama sandara-lamu. Ini kina ya lamara sandara-lama su. Mari mulai sembah Tuhan semua. Haleluya. Pipi tinggi naya lama ya sandaya lama su. Simikia lamara sandaya. Pipi tinggi nama su. Pipi tinggi lama sandara lamu. Kinaya lama suhu, shanaya lama suhu. Haleluya. Shikiri alamara sandana lama suhu. Haleluya. Baba takara lama takaya lama takara baba bas. Ira baba 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 baba. Haleluya.
dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari nyatakan kepada Tuhan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari katakan sama-sama, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sebab janji Tuhan berkata, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Artinya Tuhan itu punya kuasa, punya kemampuan mengerjakan apa yang dijanjikannya kepada umatnya. Mari kita mempercayai, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Bukan hanya menjadi pengamat, tetapi orang yang bangkit dan bergerak menjadi terang bagi orang lain. Tapi menjadi orang-orang yang bertindak, meresponi, menempatkan hidup saudara menjadi tempat di mana kaki Tuhan berjejak, menjadi hiding place bagi Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang benar, menjadi seorang yang melakukan kehendaknya di zamannya. Oh, rabababa sada bababa. Haleluya. Imisi namo Yesus, imisi namo Yesus. Haleluya. Dan pagi hari ini saudara, Tuhan akan menyatakan kesembuhan bagi saudara. Kalau itu saudara angkat tanganmu di tempat saudara, dimanapun saudara berada. Iman itu membukakan pintu anugerah. Dan ketika iman saudara berjumpa dengan anugerah Tuhan, mujizat itu terjadi. Ripase teku rabaka syada babas. Mulai bangun iman, berbahasa roh. Imayo sineki. Ima to neme sinimikyo takana ya sidikyo tak.
Engkau melihat siap tangan-tangan yang terangkat yang meresponi. Tuhan yang meresponi, yang merespon. Sekarang 1, 2, 3. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima kesembuhan. Kesembuhan, 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 kesembuhan. Kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak menjadi orang yang malas lagi, tapi engkau akan bergerak. Engkau akan bergerak. Engkau akan melangkah. Engkau akan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan Tuhan mengaruniakan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Terima kekuatan itu. Terima kekuatan itu. Masih hukum di tiara masih. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami umat-umat tebusan, tapi Engkau yang sudah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Engkau memperlengkapi kami dan membuat kami perkasa di bumi. Terima kasih Bapa. Dan kami melihat apa yang Tuhan janjikan itu digenapi dalam hidup kami, keluarga kami, bahkan orang-orang yang kami kasihi, kota kami, negeri kami, bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ora batakara labasyikiri disyikiri. Nato tahasini mikiura basini. Ini sinako tekiniki ala takasikiri dikiura lab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 
memasuki kegiatan. Mari terus bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Bertumbuh dalam karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Bertumbuh, pergunakan setiap karunia-karunia untuk melayani, untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi orang lain, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, membawa orang-orang untuk memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan mempercayakan kabar baik itu di mulutmu. Sebab Tuhan mempercayakan Injil itu dalam hidupmu. Jangan pernah meninggalkan kasih-Mu yang sempurna. Tapi biar rohmu terus menyala-nyala. Rohmu menyala-nyala. Rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam setiap hidup kami. Di tempat ini, di kota ini, di bangsa ini, dan di bumi ini seperti di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebelum kami pulang, menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang sekitar kami, menjadi rumah doa bagi segala bangsa, jadi rumah mujizat dan rumah kabul baik. Tuhan berkati kami, yang telinga kami tetap mendengar, kaki kami kuat menjadi pelaku-pelaku firman, dan hati kami teguh, dan tidak ada satu hal pun yang menggentarkan kami. Sebab kami percaya kalau Tuhan beserta dengan kami, ketidakmungkinan, kemustahilan itu tidak ada lagi. Mari saudara angkat tangan, kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab dialah yang menjadi penerang abadi dalam hidupmu. Engkau tidak lagi mengenal siang atau malam dalam kegelapan, karena Tuhan sendiri yang menyinari wajahmu. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, dan damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu. Supaya segala berkat yang Dia janjikan kepada Abraham, kepada Isa dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, Amin. keluarga rumah tanggamu,
usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu. Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Dan jangan seorang pun menjadi takut, tawar hati, gentar. Tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, sampai Tuhan kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan. Haleluya. Mari semua yang percaya diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.